Nih guys, ketemu sama Tian nih. Tian, lu badan lu udah gede gini, Tian. Udah lagi. Bagode kan? Iya. ACC Studio. Wah, ini kebetulan nih. Halo, ini nih Kipot. Temen gue dulu, dia drum juga dulu. Sekarang lu jadi pengusaha. Lawyer. Pengawal Pak. Itu makhluk apa? Dia produk dari amanat undang-undang. Undang-undang yang dalam perubahan Undang-Undang 28 tahun 2014. Karena sudah ada sekian banyak LMK. LMK itu ada dua kamar. Ada LMK hak cipta dan ada LMK hak terkait. Di Indonesia ini sudah ada 5 LMK hak cipta seperti KCI itu ada WAMI, ada Pelari Nusantara, ada. Tapi ada LMK yang juga sudah terbubarkan, bukan dibubarkan. Terbubarkan karena salah kelola, tidak ada laporan keuangan sepanjang 3 tahun. Tanggung jawab. Gitu. Anda salah pilih ya. Dwiki sebagai pencipta lagu, dia di LMK hak cipta. Tapi Dwiki sebagai pemusik, dia ada di LMK hak terkait sebagai performer. Tapi Dwiki sebagai produser fonogram, dia juga bisa masuk di LMK manapun gitu, yang LMK hak terkait. Mohon maaf kawan-kawan di jurnalis pers, menulis pun harus punya nilai edukatif. Yang ditok ini royalti yang mana? Mechanical rights ataukah performing rights? Hak mengumumkan dia beda. Gitu. Kemudian juga ada hal-hal yang memang nanti dalam tanya jawab ya, tapi karena ini waktunya berapa menit analis? Artinya sebagai pembukaan ini menarik, cuma saya ingin tambah satu pertanyaan. Kalau yang lagi hangat di Republik Indonesia hari ini adalah performing rights. Performing rights. Bisa nggak dari perspektif LMKN membahas gitu? Dalam performing rights, sekali lagi, kita sudah punya undang-undang. Kemudian undang-undang itu turunan berikutnya sudah ada PP 56, peraturan pemerintah yang mengatur. Cukup jelas. Kemudian ada Permenkumham, peraturan menteri juga sudah ada. Bahkan besaran tarif pun sudah ada. Masalahnya adalah tidak banyak yang tahu. Masalahnya berikutnya sudah banyak yang tahu, tapi sangat tidak mau tahu untuk bayar. Project itu punya lagu tuh enak-enak Mas Adi. Oke, nah Mas Adi, sekarang kita pengen lihat nih dari perspektifnya WAMI ya. Ini tadi teman-teman semua cerita tentang sudah mendaftarkan karyanya di WAMI. Tapi tadi saya dengar Mas itu belum. Nggak tahu ya, dan mungkin nanti dikonfirmasi lagi. Tapi dari diskusi tadi, dia sendiri bahkan Sarani bilang, wah sampai ini gue masih pengen belajar apa itu royalti. Ya termasuk tadi Bung Dharma baru bilang, ini royalti apa nih? Performing rights apa mechanical rights? Oke, kita pengen bicara semuanya, tapi tentu saja terlalu panjang. Tapi kita ingin menyahuti apa yang ramai di luar sana, Mas Adi ya. Artinya gini, janganlah publik ini diarahin untuk mendengarkan satu pihak, dua pihak, sementara pemerintah ngasih angin untuk mendengarkan mereka dan dianggap apa yang mereka sampaikan itulah kebenaran. Jadi kayak ada hegemoni kebenaran dalam media, itu juga nggak sehat. Sementara fakta-fakta yang di lapangan Mas Adi harus tahu ini. Misalnya ada cerita tentang Mas Diro nih, dia ini filmmaker, bikin banyak video klip. Dia ngerasa dia punya hak terkait karya videonya kan naik ke YouTube. Terus YouTube kan ngasih essence lah dan sebagainya. Itu gimana? Di mana dia harus bertanya, apakah saya punya hak? Di undang-undang ada nggak soal itu? Kan belum dibahas. Tapi kan ada hak dia. Dia ngerasa punya hak membuat video musik, lagunya populer gara-gara videonya itu debatable. Tapi faktanya gitu. Banyak banget Mas Adi. Oke. Tapi itu warna-warna yang ada di masyarakat. Nah kita pengen dari Mas Adi nih, LMKN hari ini kinerjanya seperti apa?
bagaimana LNK Wami menyambut merespon yang lagi ramai di masyarakat. Silakan, Adi Adrian. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, ini diskusi menarik ya, tapi memang terlalu luas sekali kalau dibilang royalty. Oke, begini. Tadi Mas Dwiki bilang betapa mudahnya kan di luar, di Jerman tadi, di Prancis juga ya. Sebenarnya satu, kesadaran membayar. Ini kalau semuanya membayar, pengguna-pengguna itu benar-benar paham bahwa dia menggunakan lagu, dan menggunakan lagu itu ada yang punya hak, bahwa hak itu harus dibayar, mestinya semuanya selesai. Tapi permasalahannya orang masih banyak tidak mengakui hak itu. Dia pakai lagu, dia gunakan lagu di restoran, di hotel, di panggung, TV, di mana-mana kita temuin. Mereka nganggap bahwa lagu ini bisa dipakai seenaknya aja. Nah, pemahaman bahwa lagu itu ada yang punya, ada yang memiliki hak, itu yang kurang di kita. Jadi dari 2000, bayangkan KCI itu dari tahun 91, terus-terusan sosialisasi, bahkan ada juga udah proses litigasi, pernah satu hotel di Masuk pengadilan. Sejarah panjang ini, tapi nggak pernah bisa paham pengguna lagu ini. Seakan-akan bahwa lagu itu ya sah-sah aja dipakai, nggak usah bayar. Saya juga ke teman-teman promotor, saya tanya gitu, promotor, kalian RAB-nya, rancangannya semuanya ada, sampai aser, semua panggung ini, lisensi lagu pernah nggak dimasukin? Gak pernah, Gak ada. nggak diakui bahwa itu sesuatu yang ada biayanya, yang harus diurus. Komponen Arabe. Teman lagi ada, dia membuat restoran. Indonesia masih hampir 200 miliar, jauh sekali kita. Singapura aja lebih tinggi dari kita. Singapura kecil banget, lebih tinggi dari kita, udah 300-400 miliar, 300 miliar. Jadi emang nggak mau bayar. Nah itu yang saya sedih sekali. Jadi teman-teman pengusaha itu, saya kemarin ke Korea, ulang tahunnya Komka, itu ulang tahun ke-60. Ini tahun ini Philscape Filipina itu ulang tahun ke-60. Nah di kita baru tahun 90 ya, pertama KCI. Wami sendiri kita 2006. Itu setahu saya sekitar 60-70. Jadi kalau total itu semuanya itu mungkin di atas 200-an lah gitu. Di atas 200 miliar. Termasuk Tapi itu sebetulnya target Wami sebetulnya berapa, Mas? Target Wami memang segitu. Tahun ini saya mencanangkan 250 miliar. Target tahun lalu kan tahun 2024 kita mentargetkan 185 dan dapat 200. Nah, sekarang kita mau targetkan di tahun 2025 ini 240 sampai 250 miliar. Kisru yang ada di luar itu bisa jadi trigger nggak untuk membuat teman-teman di Wami jadi semangat untuk melakukan pencapaian target itu? Ya sebenarnya kita mestinya nggak boleh terpengaruh sama situasi itu ya. Iya. Mau ada itu apa segala macam kita. Tapi begini juga, ya apapun juga pasti ada sisi positifnya ya. Seenggak-enggaknya sekarang orang memperhatikan hak cipta. Ya. Itu dulu deh. Seenggak-enggaknya orang sekarang lebih konsep, oh ya ada hak cipta ya. Pak Carmilla, lagu Bare Solok ya, dua lagu yang keren nih. Oke udah, lihat situasi sekarang nih. Ini kan yang terus terang ruang publik tuh jadi hiruk pikuk. Tapi kata Mas Adi, ya bagus juga itu jadi trigger. Tadi teman-teman tadi change agak sedikit swift gitu ya, bergeser dari kewajiban yang harusnya dibebankan kepada akhirnya datang juga. Tapi kemarin malam dia udah datang ke sini. Dia bantu ngerapi-rapi ini.
Iya, benar. Dia bantu ngerapin ini, tapi ujungnya main deal ya. Udah gitu ngalahin gue lagi. Oke, Ya, saya terusin. Terusin. Jadi kalau mechanical right jelas harus minta persetujuan langsung ya. Kalau mau rekam lagunya. Oke, ikut dengerin. Saya bilang Ya. salam musik Indonesia, lalu dijawab dengan kita semua satu. Nah, itu singkat. Ya. Itu singkat. Itu Ya. oke. Tadi panjang. Oke. Oke. Ya, ikut ya. Kita semua satu, ingat. 1, 2, 3. Salam musik Indonesia. Oh, bukan Oh, situ. saya aja. Oh ya. Oke. Oke, saya teriak ya. Baik, kita ya. 1, 2, 3. Salam musik Indonesia. Kita semua satu. Salam musik Indonesia. Kita semua satu. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan. Begini, kalau saya melihatnya begini, kita kan bernegara ya. Ini mesti ada dalam konstruksi berpikir kita dulu nih. Kita ini bernegara. Bernegara ada etika bernegara. Etika bernegara kita mulai dari ketaatan terhadap aturan. Sebab masing-masing kita sebetulnya sebelum kita membuat negara, kita punya aturan sendiri. Ya kan? Ya kan? Kita punya norma-norma kita sendiri. Jadi ketika manusia itu bernegara 92387 ya. 92387 23 tadi juga dijelaskan bahwa orang di situ bisa juga badan hukum, badan usaha, penyelenggara. Tapi kemudian menurut saya kita harus lihat dari keseluruhan aturan itu sampai di tingkat paling bawah, sampai di tingkat keputusan menteri, bahwa di situ ada tarif tadi sudah jelaskan mungkin 2% dari kos produksi yang berhubungan dengan musik. Apabila tidak ada, setiap orang harus mengetahui hukum. Ya, jadi nggak bisa kita berkelit bahwa tidak, saya belum tahu hukumnya, saya nggak tahu, makanya saya nggak bisa dikenakan. Oh, nggak bisa. Hukum positif itu gitu Iya, emang. seperti itu ya. Jadi berpikir dengan lebih lebih besar ya, supaya kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi juga ekosistem musik secara luas. Nggak masalah kalau misalnya masing-masing pihak dalam satu ekosistem itu membela kepentingan masing-masing. Artinya dari situlah kita bisa lihat bahwa ada sudut pandang yang berbeda-beda. Pencipta mengemukakan concernnya, penyanyi mengemukakan concern kepeduliannya, promotor juga begitu. Semuanya harus kita godok bareng-bareng, duduk dengan kepala dingin, semua harus ketemu. Saya kira dan saya percaya kita satu saat akan bertemu di lembaga ini perwakilan rakyat di DPR ya, masing-masing dengan organisasi-organisasi yang benar-benar mewakili aspirasinya. Jadi saat ini memang semua sedang bergulir. Naskah akademik pun belum ada ya, belum jadi. Masih jauh. Masih pulken. Saya terus terang adalah kesempatan ngintip sedikit. Iya. Tapi itu sesuatu yang tidak bisa saya share di sini. Paling tidak 300 atau 400 kabupaten kota. Saya membayangkan bahwa apabila kita ini berpikir jernih, aturannya baik, kita ini mirip Amerika lah kalau bisa dikatakan begitu. Di Amerika itu pasarnya besar sekali. Saya dengar nih, mungkin saya bisa dikoreksi ya. Elvis Presley aja nggak main di Eropa. Iya. Dia hanya main di Amerika. Yang membuat dia terkenal adalah dia membuat live di TV. Waktu itu TV masih baru ya, sekitar tahun 60-an. TV itu internet lah kalau zaman sekarang gitu. Dia membuat satu revolusi ketika dia tampil di TV dan ditonton oleh miliaran orang. Tapi pada kenyataannya dia hanya memanfaatkan pasar negaranya sendiri, Amerika Serikat itu. Saya punya mimpi seperti itu. Kalau kita satu saat nanti sudah damai, sudah nggak berpolemik lagi, kita bisa merumuskan sesuatu dengan aturan dan hukum dengan lebih baik, bisa saling menopang ya. Saya pikir kekuatan potensi musik Indonesia itu sangat besar. Melihat kondisi ini, saya kasih gambaran aja konteksnya ya. Ini teman-teman artis terus temannya Once udah 2 kali ketemu dengan Menteri Hukum. Teman yang lain Jaki ketemu dengan Menteri Hukum. Sementara di Republik ini ada Papi, ada Wangi, ada ini. Kan kebiasaan negara ini ketika ada masalah, kalau yang berantem itu personal individu-individu, kan yang dipanggil organisasinya, ketua adatnya.
Itu kan adab kita bernegara. Tapi sampai sekarang menteri nggak manggil Patri, nggak manggil LMK, nggak manggil Wami. Tapi itu datang superstar kayak yang saya bilang tadi, yang populer menindas yang nggak populer. Nah sebetulnya pemerintah maunya apa, Pak Amin? Iya Pak Prabowo nanya apa? Bola panas over Pak kita ya. Enggak, ya Pak Amin kan sebagai akademis pasti bisa lah memediasi apa sebetulnya keinginan teman-teman. Jadi gini Pak Amin, saya bilang aja, teman-teman di pemerintahan, di staf ahli menteri hukum lah, saya bilang gak apa-apa, kita terbuka aja, staf ahli menteri kebudayaan. Jadi kenapa perbedaan pendapat antara Joni Mawka dengan Adi dengan Uda? Karena dalam undang-undang itu siapa yang disebut pengguna itu tidak ada breakdown-nya. Jadi maksud saya future law yang disebut oleh Once harus membuat itu menjadi lebih jelas lagi. Dan saya setuju Once, undang-undang hak cipta it is not the matter of music only, but also all of the things that connected with copyright. Apa itu? Seni pertunjukan, seni rupa, buku, penerbitan, saya penulis, lumayan sih, lebih banyak royalti dari buku daripada musik saya. Oke, jadi itulah sebab, oke ya, oleh sebab itu, jadi benar ya, Once benar menurut saya. Jadi apakah besaran royalti berdasarkan 3-2% itu masih relevan? Jangan saya setuju itu, perlu dibedakan antara existing law dengan future law. Jadi ke depan seperti apa? Pembayaran di depan, ini yang kami usulkan melalui digital, berdasarkan song list. Tarif yang sama, itu tarif. Bapak Dharma Orat Mangun itu di foto Mas Asis. Nah, Mas Asis di atas biar bagus fotonya. Nah ini, jadi Keren gak sama Ade? Dia selalu tampil unik dengan topinya dan make up dan bajunya yang wardrobe beda. Dimanakah suaramu? Hei anak negeri, tenunkanlah kalimu pada pertiwi. Dimanakah suaramu hai anak negeri? Adakah kisahmu bagi lembah ini? Langkahmu jauh berpaling, kembalilah semuanya, kita jadi